dunia. Kalau ada bayi lahir cacat, tangan nggak punya, kaki nggak punya, kembalikan ke alam kandungan ibu. Ini dulu belum sempurna, waktu bikin tangan belum sempurna, tolong masukin lagi ke perut. Untuk apa? Menyempurnakan jasad saya. Kira-kira mungkin nggak ibu? Kembali ke perut nggak bisa, sudah lewat masanya, tinggal nyesel. Demikian juga kita, selama kita di alam dunia, kita belum tahu manfaat baca Quran, belum kelihatan manfaatnya baca Quran, zikir, ke majelis taklim, ke pengajian. Buat apa jauh-jauh ke pengajian? Belum tahu manfaatnya, belum kelihatan, belum tahu manfaatnya. Kita bangga dengan ngumpulin duit bermiliaran di ATM kita. Kita bangga dengan itu semua, kita sedikit sekali. Kita belum tahu pahala amal ibadah, belum melihat pahala salat, belum tahu keutamaan ke masjid berjamaah, belum tahu. Yang kita anggap paling penting apa? Dunia, fulus, rupiah paling penting. Tapi ingat, keluar dari alam, masuk ke alam kubur. Kita anggap selama ini paling penting, paling segala. Duit miliaran di bawah mati, gak dibawa. Jadi di bawah apa? Amal soleh, gak dibawa. Dari milik ahli waris. Kalau cuma ditinggal, mending ibu akan dihisab. Anda mukinun, wahai Tuhan kami telah melihat sekarang ya Allah, kami telah mendengar yang dulu katanya cuma cerita kabar, ternyata benar adanya. Ya Allah, farji'na na'mal salihan, kembalikan kami ke alam dunia ya Allah, maka kami akan beramal saleh. Inna muqinun, kami yakin sekarang ya Allah. Mungkinnya bayi yang sudah lahir kembali ke ibunya. Maka sekarang mumpung masih hidup, yuk sama-sama sempurnakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga sholat 5 waktu, nggak ada tawar menawar. Wajib kerjakan sholat waktu. Usahakan berjamaah, apalagi laki-laki, jaga berjamaah di masjid. Jaga rawatib qabliyah, rawatib qabliyah ba'diyah. Sholat istiqomahkan setiap hari. Luangkan waktu. Duha hari ini siapa? Gak usah ngacung, gak usah ngacung. Yang merasa belum sholat duha, nanti selesai majelis sholat duha dulu. Besok belum yakin hidup, besok istiqomahkan minimal 2 rakaat. 11 rakaat. 2 rakaat, 4 rakaat, istiqomah, nambah 2 jadi 4, istiqomah terus langgeng setiap hari sekian lama rakaat. Jangan berlebihan ngejos langsung sekarang 12 rakaat sholat duha, tapi plus gak pernah sholat duha lagi. Istiqomah sholat duha. Kemudian juga sholat malam, alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus sholihin qablakum. Jaga oleh kalian salat malam, kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Tahajud setiap malam, bangun tidur luangkan salat tahajud meskipun 2 rakaat. Tutup dengan salat witir. Bapak Ibu, salat witir bukan cuma bulan Ramadan. Setiap malam digunakan salat witir. Sholat witir waktunya dari setelah sholat isya. Jam 10 malam boleh sholat witir enggak? Jam 10 malam tergantung. Kan tadi kita sampaikan waktu sholat witir kapan? Dari setelah mengerjakan sholat isya sampai subuh. Jam 10 malam kalau Anda belum sholat isya, belum boleh sholat witir. Setelah sholat isya baru bisa sholat witir. Jam 2 malam sama juga kalau
setengah 7 sholat witir boleh nggak? Setengah 7 boleh nggak? Isya jam berapa sekarang? Jam 7:20. Boleh nggak setengah 7 sholat witir? Tergantung. Ibu lagi safar jam ke Jakarta, ibu sampai di Indramayu misalnya, tarik ke maghrib jamak takdim, boleh habis isya langsung sholat witir meskipun masih setengah 7, nggak masalah. Kenapa? Sudah mengerjakan sholat isya. Patokannya sesudah sholat isya, mengerjakan sholat isya sampai subuh. Itu tiap malam minimal 1 rakaat sampai 11 rakaat. Usahakan 3 rakaat lah minimal. Kalau khawatir nggak bangun malam karena capek ada pekerjaan, khawatir kalau sekarang tidur nanti nggak bangun malam, bangun subuh, ini gimana? Boleh habis isya, ba'da isya sambung sholat witir, disambung langsung sebelum tidur atau ba'da isya, nggak apa-apa, boleh. Meskipun afdolnya kalau kita ada kemungkinan besar bangun malam nanti jadi penutup sholat malam. Cuma kalau ba'da isya atau sebelum tidur sudah sholat witir, nanti malam gak usah witir lagi, cukup sholat tahajud, gak usah sholat witir lah. Witrani fi lailatin, gak ada 2 witir dalam 1 malam. Habis maghrib ke isya dijaga buat ibadah. Usahakan ibadah dijaga habis maghrib ke isya itu. Urusan apa, masak apa, nyetrika, usahakan di luar itu. Pokoknya maghrib isya buat ibadah kepada Allah. Ada seorang datang kepada seorang syekh, seorang wali Allah, seorang syekh, seorang ulama. Ini ada dalam kitab Risalatul Mu'awanah disebutkan. Ada seorang laki-laki datang kepada seorang syekh. Wahai syekh, bagusnya mana? Aku puasa setiap hari atau menghidupkan amal ibadah maghrib ke isya, bagusnya mana? Maka saya tadi menjawab, bagusnya semuanya. Kamu kerjakan, kamu pagi sampai maghrib puasa, maghrib isya kamu ibadah, sibuk ibadah bukan buat yang lain. Wahai syekh, nggak bisa aku. Kalau aku puasa maka aku sibuk dengan buka puasa, habis maghrib aku sibuk buka puasa, aku nggak kuat tahan lama, langsung hingga nggak bisa menghidupkan. Mana bagusnya? Maka saya tadi menjawab, bagusnya kamu jaga, hidupkan amal ibadah dari maghrib ke isya. Menghidupkan amal ibadah dari maghrib sampai isya itu lebih baik daripada kamu ngapain maghrib sampai isya? Baca Yasin setiap malam. Orang yang baca Yasin mati syahid, dapat pahala mati syahid. Baca Tabarakalladzi malam, orang yang setiap malam Tabarakalladzi sampai akhir 1 surat, kalau dia mati Allah jaga dari Alif Lam Mim As-Sajdah setiap malam. Alif Lam Mim As-Sajdah sama juga akan dijaga dari azab kubur. Baca Al-Waqiah setiap malam. Man qara'a suratal waqi'ati fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Barang siapa setiap malam membaca fakiran selama-lamanya, dia hanya meskipun tidak ada, dompet kosong, utang numpuk, hati tenang, kaya rohani. Ada orang duitnya banyak, gelisah nggak pernah tenang. Banyak orang duit banyak kaya raya tapi nggak pernah tenang, gelisah. Kenapa? Kurang terus, kurang lagi. Banyak orang korupsi, kurang apa duitnya, kurang apa gajinya, masih korupsi. Nggak pernah kaya, nggak pernah puas. Kenapa? Hatinya gersang. Baca Al-Waqiah. Kalau nggak siap bagaimana? Ya usahakan 6 rakaat lah. Meskipun minimal 2 rakaat, usahakan 6 rakaat. Man shalla ba'dal maghribi 6 rakaatin lam yatakallam fi ma bainahunna bisu'in qudilna bi ibarati sintai asyrata sanatan. Barang siapa habis maghrib sholat sunnah 6 rakaat, yaitu sholat sunnah awabin. Niatnya apa? Niat sholat sunnah awabin, bahasa Indonesia mangga, atau bahasa Arab usolli sunnatul awabin rakaat. Bacaannya seperti sholat biasa, silakan sebisanya, sama kayak sholat biasa, tinggal niatnya aja.
6 rakaat nggak berbicara keburukan di sela-selanya, maka 6 rakaat setelah sunnah awabin tersebut udilna bi ibadati sintai asyrata sanatan, sebanding dengan ibadah selama 12 tahun. Bentar ibu, nggak lama, 6 rakaat itu nilainya seperti ibadah selama 12 tahun. Kemudian di rumah ada suasana ngaji, baca Quran, zikir. Anak-anak perhatikan ibu, nitip anak-anak, jaga sholatnya, perhatikan pergaulannya, baca Qurannya bagaimana, benar atau belum. Apalagi ibu, jaga anak perempuan ibu yang sudah balik dewasa, wajib nutup aurat. Jilbab nih, pakai nih, satu rambut kamu nih dilihat laki-laki bukan mahram, kamu dosa neng. Ibu nggak jalan-jalan neng, banyak laki-laki lihat aurat kamu. Semua laki-laki tadi dosa, semua dosa tadi ngalir kepada kamu neng, dan nanti ngalir kepada bapak ibu kamu. Maka pakai jilbab kalau keluar rumah, hukumnya wajib. Ingatkan anak kita. Zaman sekarang biar selamat, biar gampang, bagaimana? Kirim ke pondok pesan. Udah. SD lulus, kirim ke pesantren. Tapi pilih pesantrennya jangan sembarangan. Cari pada pesantren Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah. Apa ciri-cirinya? Dalam fikih bermadhab. Dalam masalah fikih bermadhabnya, fikihnya madhabnya apa? Bermadhab, nggak bermadhab jangan diikutin. Indonesia madhabnya madhab Syafi'i. Bermadhab tauhid akidah ikut Asy'ariyah atau Maturidiyah. Di Indonesia kebanyakan ikut Asy'ariyah. Ulama Syafi'iyah ke Asy'ariyah, kalau Hanafi ke Maturidi. Adanya apa? Oh, akidahnya bukan Asy'ariyah, jangan diikutin. Yang ketiga, bertasawuf. Ini ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah dalam fikih bermadhab dengan salah satu dari 4 madhab. Kita madhab SWT. Kalaupun sekarang anak kita sekolah, ya telanjur sekolah biarkan. Tapi didik gimana jadi anak yang saleh salihah, yang ahli ibadah. Jangan cuma pandai urusan dunia, jahil urusan agama. Nanti kita nyesel Pak Ibu. Capek kita ngurusin anak kita sekolahkan, tapi dia jauh dari Allah, nggak pernah sholat. Kita nyesel nanti, nangis kita di hadapan Allah Ta'ala. Mumpung sekarang masih kecil-kecil dididik, dilatih dengan amal ibadah. Demikian, semoga perkumpulan kita pada siang hari ini Allah berikan keberkahan. Siapapun yang hadir, Allah ampuni dosanya, Allah angkat derajatnya. Yang punya hajat, Allah kabulkan hajatnya. Yang punya hutang, Allah bayar hutangnya dengan mudah. Yang punya masalah, Allah selesaikan masalahnya. Doanya semua Allah kabul. Kemudian Allah bersihkan hati kita dari kesombongan, dari ujub bangga diri, dari kedengkian, dari penyakit hati yang lain. Ya semoga kita semua husnul khatimah, dapat ridhonya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. Demikian, mohon maaf dan mohon selalu akhirul kalam. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
ملا نور النواهي رسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الهشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترامى يا رسول الله قد دها من هول أفضع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع وعظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى اجمع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وبه فانظر إلينا واعتنا به كل ما طمع واكفينا كل البلايا وادفع الآفات وارفع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع واسقنا يا رب غيثنا بحياة الطالية صلوا على النبي محمد واختم العمر بحسنى واحسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد
والصلاة الله تشاء من له الحسن تجمل محمد صلى الله عليه والصحابة مشينا على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاجعل موجد معنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واعطينا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واكرم الأرواح منا يا الله بلقاء خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله